Ma Dong-seok harus kembali turun tangan sebagai detektif kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan dan pengedaran narkoba yang melibatkan Yakuza. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil memasuki kawasan pelabuhan. Mobil terlihat memasuki sebuah kapal. Di dalamnya tampak beberapa orang sedang memisahkan narkoba yang diselundupkan dalam kaleng cat. Pria yang turun dari mobil bernama Jo Sung Chol tampak kesal mengetahui bahwa mitra Jepangnya yang bernama Tomo menangkap seorang polisi pria yang ternyata membututi keberadaan mereka. Jo Sung Chol tanpa babi bu membunuh polisi tersebut dan meminta mayatnya untuk dibuang ke laut dengan pemberat. Pria Jepang bernama Hiroshi lalu memberikan uang kepada Jo Sung Chol dan berjanji akan segera menyiapkan narkoba sebanyak 20 kg untuk transaksi beberapa hari ke depan. Tapi Tomo meminta Jo Sung Chol untuk berhati-hati supaya penyelundupan narkoba mereka tidak diketahui bos besar mereka di Jepang. Sebelum membuang mayat polisi ke laut, seorang pria Jepang diam-diam mengambil senjata api milik polisi tersebut. Scene lalu berpindah pada esok harinya. Terlihat keributan di sebuah rute jalan yang ditimbulkan oleh sekelompok preman. Preman tersebut terlihat menganiaya sepasang suami istri. Banyak pejalan kaki dan warga yang menonton. Namun tak ada satupun yang mampu menyelamatkan karena takut. Seorang detektif kepolisian bernama Ma Seok-do lalu turun tangan. Dengan tinjunya ia menghajar satu persatu preman hingga kekacauan terselesaikan. Di kantornya, Ma Seok-do bertemu dengan anggota timnya. Oleh ketua timnya bernama Jang Tae-soo, ia dinasehati untuk mengurangi tinjunya saat mengatasi penjahat. Tak lama, divisi mereka mendapatkan telepon dan langsung turun ke lokasi kejadian di mana ditemukan seorang yang tewas terjatuh dari lantai atas. Hasil pantauan wanita tersebut sebelumnya bersama seorang pria yang identitasnya tidak diketahui. Namun, bukti di TKP mengarahkan mereka untuk pergi ke sebuah klub bernama Klub Orange. Sebelumnya, hasil otopsi yang keluar membuat Ma Seok-do terkejut sebab wanita yang tewas ternyata disebabkan oleh serangan jantung yang dipicu oleh penggunaan narkotika terbaru bernama Hyper. Untuk mempermudah, selanjutnya kita menyebutkan Ma Seok-do dengan sebutan Detektif Ma aja ya. Nah, setelah mengetahui itu, Detektif Ma memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut dengan mendatangi Klub Orange bersama rekan setimnya bernama Kim Min-ji. Karena tidak boleh sembarangan orang untuk masuk, apalagi polisi tanpa surat tugas, Detektif Ma menyewa seorang bernama Ja Dong-moon yang merupakan pengelola setiap bisnis di daerah tersebut untuk menyelundupkan mereka masuk. Di dalam kafe, Detektif Ma membuat pingsan seorang penjaga agar bisa memeriksa lantai atas. Di toilet, ia mendengar perbincangan dua remaja yang sedang bertransaksi narkoba. Detektif Ma dengan segera memeriksa ruangan tempat para remaja sedang berpesta narkoba. Ia menyita narkoba tersebut ketika petugas klub datang dan mencoba menghentikannya. Namun, kekuatan Detektif Ma tak main-main. Ia berhasil mengalahkan para penjaga dan bahkan menangkap pemilik klub untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Di tempat lain, pria pengedar narkoba yang bekerja sama bersama Yakuza bernama Jo Sung Chol dan dua rekannya sedang melakukan pertemuan privat dengan kelompok dari Cina, di mana mereka menawarkan kerjasama untuk menjual narkoba ke Cina sebanyak 20 kg kepada bos wanita Cina tersebut. Di dalam kantor kepolisian, pemilik klub yang diperiksa semula tampak sok garang dan tak mau bekerja sama sampai ketika Detektif Ma menghadiahkan sebuah pukulan yang berhasil membuahkan nama baru dalam penyelidikan, yaitu seorang pria yang membawa narkoba tersebut masuk ke klub. Seorang pria Jepang bernama Hiroshi. Penyelidikan keberadaan Hiroshi terpisah di dua tempat. Detektif Ma pergi untuk menangkap pecandu lainnya di Seoul, sementara ketua tim dan sisanya pergi ke kediaman Hiroshi di Incheon. Dari penyelidikan detektif yang menangkap seorang pemilik kafe di Seoul bernama Nona Jung, mereka diberitahu bahwa narkoba tersebut dibuat oleh kelompok Yakuza yang salah satu orangnya adalah Hiroshi.
Detektif Ma menghubungi rekannya karena khawatir mengetahui bahwa yang bakal rekannya hadapi adalah kekejaman kelompok Yakuza. Tapi meskipun terjadi perkelahian ketat dan kesulitan di awal, ketua tim bersama dua rekan lainnya berhasil menangkap Hiroshi dan seorang Yakuza lainnya. Mereka membawa Hiroshi dan barang bukti 20 kg hiper beserta sebuah senjata polisi yang mereka temukan di apartemen tersebut. Tapi dalam perjalanan, mobil mereka ditabrak oleh 3 orang dengan tutup wajah. Saat para tim detektif kehilangan kesadaran, 3 orang tersebut mengambil narkoba sitaan polisi dan membunuh Hiroshi. Ketiga orang tersebut ternyata adalah Jo Sung Chol dan rekannya yang tampak marah pada Tomo karena membuat keberadaan mereka terhendus kepolisian. Tapi Tomo juga marah terhadap Jo Sung Chol yang membunuh rekannya Hiroshi. Apalagi jika bos besar mereka di Jepang bernama Ichijo tahu akan perbuatan mereka menyelundupkan narkoba. Detektif Ma lalu terlihat mengunjungi rumah sakit dan tampak khawatir menanyakan keadaan rekan-rekannya. Sisi lain, seorang pengepak narkoba lainnya bernama Kim Yang Ho dikunjungi Tomo yang memintanya mengurusi daerah pengepakan narkoba Hiroshi. Di rumah sakit, detektif Ma dikunjungi kepolisian dari wilayah lain yang menanyakan tentang pistol yang mereka temukan di apartemen Yakuza yang ternyata adalah milik ketua tim mereka, yang ternyata menghilang saat menyelidiki kasus narkoba hiper tersebut. Informasi yang didapatkan detektif Ma adalah bahwa dulu Yakuza bekerja sama dengan geng hiu putih untuk mengedarkan hiper. Namun, 2 tahun terakhir ketua geng hiu putih dibunuh secara misterius dan seluruh narkoba hilang sehingga kerjasama mereka terputus. Ini desas-desus yang terdengar adalah Yakuza bermitra dengan orang lain yang tidak diketahui siapa. Penasaran, detektif Ma pergi ke kantor polisi di wilayah lain yang mengurusi kasus tersebut. Namun di sana, detektif Ma ternyata bertemu dengan kapten tim kepolisian yang menangani kasus narkotika tersebut yang ternyata adalah Jo Sung Chol dan rekan-rekannya. Orang yang sama yang turut bekerja sama dengan Yakuza dalam penyelundupan narkotika hiper tersebut. Detektif Ma tampak kesal karena Jo Sung Chol dan rekan-rekannya tampak enggan memberitahu informasi apapun terhadap mereka. Sepertinya detektif Ma sedikit-sedikit sudah mulai menaruh curiga. Penyelidikan mereka lalu berlanjut mengunjungi mantan anggota hiu putih bernama Chorong I yang kini berbisnis jual beli mobil bekas dan membuka sebuah klub. Dari penyelidikan paksa detektif Ma, ia mendapatkan kabar mengenai seorang pria bernama Tomo, sang pemasok narkoba dari geng Yakuza yang sering datang ke klubnya Chorong I. Detektif Ma pun meminta untuk diantarkan dalam pencarian tersebut. Di sisi lain, bos Yakuza Jepang bernama Ichijo mulai mengendus ada penyelundupan narkoba dari Tomo di Korea. Ia lalu menurunkan perintah kepada bawahannya bernama Ricky untuk menyelidiki. Terlihat Ricky telah sampai dan bergerak menuju markas Tomo. Tanpa babi bu, Ricky dan timnya yang dari Jepang segera mengajar orang-orang bawahan Tomo yang terlihat di tempat tersebut. Namun, mereka tak menemukan Tomo sama sekali. Begitu pula Jo Sung Chol yang saat itu sedang berada dalam pertemuan privat dengan pembeli narkoba hiper yang berasal dari Cina. Mereka menunggu kehadiran narkoba yang dijanjikan akan dibawa Tomo sebanyak 20 kg. Namun sebuah telepon dari Tomo mengabarkan berita bahwa ia sedang melakukan pelarian bersama 20 kg narkoba bersamanya. Pelarian dari Ricky yang diperintah bos Yakuza mereka untuk membunuhnya karena penyelundupan narkoba yang seharusnya langsung dikirim ke Jepang kini ketahuan diperjualbelikan di Korea. Jo Sung Chol meminta waktu kepada pembeli dari Cina tersebut untuk menunggu 2 hari. Di sisi lain, detektif Ma segera datang ke klub dan mencari orang yang bernama Tomo. Namun, tampak banyak orang Jepang yang mencoba menghajarnya dan melindungi keberadaan Tomo. Salah satu bawahan Tomo dari Korea bernama Kim Yang Ho juga ada di tempat tersebut dan berusaha melarikan diri. Tapi, tentu saja hal tersebut gagal sebab detektif Ma terlalu kuat dan tanpa ampun. Tomo yang bersiap untuk kabur ternyata berhasil ditemukan oleh Ricky dan kawan-kawan Yakuza lainnya. Saat dibawa dengan mobil oleh anggota Ricky, detektif Ma yang menuju apartemen yang sama tersebut justru berpapasan dan melihat Tomo di mobil.
Detektif Ma langsung menghadang dengan mobil. Terjadi perkelahian antara Detektif Ma dan anggota Yakuza. Kala itu, Detektif Ma ditabrak mobil yang dikendarai oleh Ricky hingga ia terlambat mengejar mereka. Apalagi mobil tidak dapat menyala. Akibat peristiwa tersebut, lokasi tersebut jadi ramai oleh polisi dan ambulan. Dari kejauhan, tampak Jo Sung Chol juga mencari informasi keberadaan Tomo yang telah diketahui dibawa oleh Yakuza bernama Ricky. Di sebuah dermaga, Ricky terlihat membunuh Tomo setelah sebelumnya mendengar informasi tentang 20 kg narkoba yang keberadaannya hanya Tomo yang tahu. Tentu saja kematian Tomo membuat Jo Sung Chol kesal sebab ia butuh narkoba tersebut. Di sebuah losmen, mereka melakukan penyelidikan rahasia yang tidak resmi kepada Kim Yang Ho. Kim Yang Ho yang takut terlihat sangat kooperatif dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya sesuai yang ia ketahui, terutama tentang adanya mitra lain Tomo dalam pengedaran narkoba yang bukan berasal dari Yakuza. Kesimpulan Detektif Ma adalah Ricky, suruhan dari bos Yakuza Jepang, datang untuk mengambil narkoba milik Jepang yang diselundupkan Tomo dan mitranya tersebut. Kini Tomo sudah mati, maka pencarian mereka selanjutnya adalah mencari mitra pengedaran narkoba Tomo. Dialah Jo Sung Chol yang saat ini belum diketahui oleh Detektif Ma. Detektif Ma lalu tampak sedih saat mendapatkan kabar tentang penemuan jasad polisi yang dibunuh oleh Tomo pada awal scene dan jasadnya dibuang di laut. Di markas Tomo, salah satu rekan kepolisian Jo Sung Chol mencoba mencari keberadaan narkoba di tempat tersebut. Tapi alih-alih narkoba, ia justru bertemu dengan Ricky yang juga datang untuk mencari narkoba tersebut. Alhasil, tentu saja polisi tersebut kalah jumlah dan tewas. Di sebuah gudang, sesuai janji tenggang waktu jual beli narkoba, Jo Sung Chol kehabisan waktu dan tampak marah pada mitranya yang tak mau menunggu. Ia membunuh para bawahan mitranya hingga membuat bos wanita dari Cina tersebut lagi-lagi mau tak mau memberikannya waktu. Jasad polisi rekannya Jo Sung Chol lalu ditemukan esok paginya. Detektif Ma yang mengunjungi TKP dan melihat lubang di dinding mencurigai keterlibatan polisi tersebut. Ia pun menyadari bahwa narkoba tersebut sampai kini ternyata belum ditemukan keberadaannya. Ia kembali mengunjungi kantor polisi tempat Jo Sung Chol bekerja. Ia menanyakan hubungan mereka dengan kasus tersebut. Namun mereka tidak ingin mengaku dan itu membuatnya terlibat sedikit perdebatan karena Ma Sok-do diminta untuk tidak ikut campur. Penyelidikan Detektif Ma selanjutnya adalah mencari narkoba yang diselundupkan Tomo. Mereka mendatangi perusahaan kapal pesiar milik Yakuza yang sudah tutup sesuai dengan informasi Kim Yang Ho. Di sana, mereka bertemu Yakuza lain yang turut menggeledah tempat tersebut. Tapi, Detektif Ma berhasil melumpuhkan semuanya seorang diri. Detektif Ma menemukan sebuah kaki kapal pesiar bernama Lucy yang ketika diperiksa mereka menemukan ruangan tempat pembuatan narkoba hiper tersebut. Setelah menggeledah sebuah lemari besi, Detektif Ma diarahkan oleh sebuah tali yang menguak tempat keberadaan narkoba 20 kg tersebut, yaitu dibenamkan di laut. Untuk memancing mitra rahasia Tomo untuk keluar dari persembunyian, Detektif Ma mengajak Corong I untuk bekerja sama menangkap mitra rahasia Tomo, sekaligus menangkap orang yang membunuh bos geng hiu putih yang merupakan ketua mereka. Corong I diminta untuk menelpon pelaku dan berjanji temu di suatu tempat. Corong I sesuai kesepakatan datang seorang diri dengan diawasi Detektif Ma dan rekan-rekannya. Tapi ternyata Jo Sung Chol mengajak Ricky bekerja sama untuk mendapatkan narkoba tersebut, di mana ternyata yang menunggu Corong I yang membawa tas berisi garam dan Detektif Ma adalah Ricky. Sementara di luar gedung, Jo Sung Chol mengepung mobil rekan kepolisian Detektif Ma dan mengambil tas narkoba yang asli. Tak berselang lama, polisi akhirnya datang. Ricky yang menyadari bahwa ia dijebak oleh Jo Sung Chol meninggalkan Corong I yang pingsan dan membawa Detektif Ma sebagai sandera bersamanya. Di markas persembunyian Ricky, mereka menghajar Detektif Ma habis-habisan. Tapi Detektif Ma tidak selemah yang mereka duga.
Detektif Ma menghajar Ricky dan rekan-rekannya dengan tinju tanpa ampun. Ketua tim Detektif Ma datang ketika semua Yakuza sudah tak berkutik. Melalui handphone, Detektif Ma melacak keberadaan narkoba 20 kg yang telah berada bersama Jo Sung Chol. Mereka diarahkan menuju markas kepolisian sebab di sana Jo Sung Chol dan rekannya terlihat bersiap untuk kabur. Tapi kehadiran mereka justru dihadang oleh kepolisian setempat yang tidak tahu menahu tentang peristiwa yang terjadi. Detektif Ma masuk ke gedung kantor polisi mengejar Jo Sung Chol. Terjadi perkelahian hebat di antara mereka. Detektif Ma sudah sedikit kehabisan tenaga akibat perkelahian sebelumnya. Namun, Detektif Ma tetap berhasil menghadiahi Jo Sung Chol pukulan-pukulan tinjunya yang mematikan. Hingga Jo Sung Chol hilang kesadaran. Lagi-lagi, rekan-rekan timnya datang terlambat setelah semua aksi selesai. Film diakhiri dengan tim kepolisian khususnya Divisi Detektif Ma yang sedang merayakan keberhasilan mereka. Ketua mereka, Jang Tae-soo, memberikan amplop berisi insentif dan bonus atas kerja keras dan keberhasilan mereka. Namun, Detektif Ma tidak mendapatkan apapun sebab sudah banyak kerusuhan yang ia timbulkan akibat penyelidikannya. Tapi mereka semua tetap bergembira. Demikianlah alur film dari Roundup No Way Out tahun 2023. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.